Selamat pagi Ibu Guru, teman-teman, dan semuanya yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Febri Ardianta Kaban. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 17 Medan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Jadi kita bahas satu-satu. Masalah pokok ekonomi klasik. Apa itu klasik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasik itu artinya lampau namun tidak terlalu kuno dan tidak terlalu modern. Jadi saya simpulkan bahwa klasik itu artinya sederhana. Jadi masalah pokok ekonomi yang sederhana. Jadi dalam ekonomi yang sederhana ini terdiri dari tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita bahas satu-satu. Masalah produksi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia pasti diperlukan barang dan jasa. Disinilah produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah yang kedua itu distribusi, masalah distribusi. Masalah selanjutnya yaitu bagaimana supaya barang dan jasa tersebut dapat tersalurkan dengan baik hingga ke tangan konsumen, terdistribusi dengan baik hingga ke tangan konsumen. Itu kedua. Yang ketiga itu konsumsi. Jadi konsumsi ini berhubungan dengan biaya atau ekonomi si konsumen. Jadi produsen harus memikirkan apakah barang tersebut akan digunakan oleh konsumen atau akan terbuang sia-sia karena tidak terjangkaunya harga dari barang tersebut. Itu dia masalah pokok ekonomi klasik. Kita masuk ke masalah pokok ekonomi modern. Modern artinya sekarang kan, sekarang zaman modern. Jadi ekonomi yang sekarang. Jadi masalah pokok ekonomi yang sekarang ini terdiri juga dari tiga, yaitu what, how, dan from whom. Apa, bagaimana, dan kepada siapa. Oke, kita bahas satu-satu. Apa? Barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan seberapa banyak. Nah, di sini produsen harus memikirkan barang dan jasa apa yang harus diproduksi, dibuat sehingga dapat digunakan dengan baik dan mempunyai nilai jual yang tinggi juga, dan seberapa banyak. Jadi seberapa banyak ini harus juga diperhitungkan oleh produsen agar produsen tidak mengalami kerugian dan barangnya terbuang dengan sia-sia karena jumlahnya yang terlalu banyak. Itu dia yang pertama. Kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, pasti produsen juga harus memikirkan cara yang paling efisien untuk membuat atau memproduksi barang tersebut agar dengan biaya yang murah bisa mendapatkan untung yang melimpah. Jadi cara yang efisien ini dengan misalnya memikirkan berapa karyawan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut, tenaga apa yang digunakan, apakah tenaga manusia atau tenaga mesin, dan teknik apa yang digunakan. Nah, dengan memikirkan hal tersebut, maka cara memproduksi barang tersebut dapat berjalan dengan baik dan efisien. Oke, yang ketiga itu kepada siapa barang tersebut ditujukan. Jadi produsen juga harus memikirkan sasaran penjualan barang tersebut agar tidak salah sasaran dan tidak mengalami kerugian. Misalnya produsen membuat sebuah jaket. Nah, kan nggak mungkin juga jaket didistribusikan ke tempat-tempat yang panas. Maka jaket tersebut kan jadi tidak terpakai, tidak laku, dan terbuang dengan sia-sia. Jadi kalau misalnya produsen ingin membuat jaket, maka jaket tersebut ditujukan kepada tempat-tempat yang sering mengalami musim dingin contohnya. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai masalah pokok ekonomi modern. Nah, sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai masalah pokok ekonomi
klasik dan masalah pokok ekonomi modern kiranya dapat membantu dan dapat dimengerti dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan video ini, dan salam sehat dan semangat pagi.